Nonton doang, subscribe kagak. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis SMA yang sedang mengikuti karya wisata bersama dengan teman-teman sekelasnya. Kita sebut saja gadis itu dengan nama Sol. Walaupun si Sol ini masih duduk di bangku SMA, dia sudah mempunyai seorang pacar dan kini si Sol ini sedang dalam keadaan hamil. You know, kids zaman now lah. Ternyata mobil yang membawa si Sol untuk berkarya wisata ini sudah disabotase sejak awal. Si Sol dan kawan-kawannya pun kini sedang dibawa menuju ke sebuah tempat terasing yang jauh dari peradaban manusia. Semua siswa-siswi yang ada di dalam bus karya wisata itu pun bertanya di manakah ini. Dan tanpa basa-basi si supir dan keneknya pun terlihat memakai masker dan langsung menjatuhkan gas di dalam mobil itu untuk membuat semua orang hilang kesadaran. Dan setelah itu mereka semua terlihat dibunuh kecuali si Sol ini, guys. Setelah tersadar, si Sol pun terlihat bingung karena kini dia berada di sebuah tempat yang asing. Dia juga melihat seorang perempuan dengan berada di sampingnya dan terlihat sedang menjaganya. Perempuan ini adalah Dr. Beck. Si Sol pun bertanya kepada Dr. Beck tentang bayi yang ada di dalam kandungannya. Dr. Beck pun menjelaskan kepada Sol bahwa dia tahu semua tentang dirinya. Dr. Beck pun menjelaskan bahwa bayinya adalah seorang perempuan dan akan mempunyai seorang saudara kembar laki-laki. Ternyata Dr. Beck berniat mengkloning anak dari si Sol ini menjadi kembar. Dan kita belum diberitahu tentang tujuannya, makanya ikuti terus filmnya, guys. 그게 무슨 말이에요? Setelah beberapa tahun berlalu, di sebuah laboratorium sedang terjadi pembantaian massal para kelinci percobaan mereka yang sudah gagal. Namun setelah mereka meninggalkan laboratorium yang kini hanya berisi mayat, terlihat ada seorang gadis muda yang selamat dan telah pergi dari tempat itu. Kita sebut saja gadis itu dengan nama Girl. The Girl pun kini berjalan tanpa arah dan tujuan dengan pakaian yang penuh dengan noda darah. Namun saat dia sedang berjalan, dia terlihat seperti sedang mendengar sesuatu. The Girl pun terlihat menutup telinganya dan semua yang ada di sekitarnya pun terlihat melayang-layang ke udara. Sekarang kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki ganteng dan keren yang bernama Jang yang terlihat sedang mendatangi kediaman Dr. Beck. Jang pun langsung menemui Dr. Beck untuk ngopi bareng. Mereka lalu membicarakan tentang laboratorium yang beberapa waktu lalu telah dihancurkan. Pihak Jang menuduh bahwa dalang dibalik kehancuran laboratorium adalah dari Dr. Beck. Sedangkan pihak dari Dr. Beck juga mencurigai bahwa Jang lah yang merencanakan penghancuran dari laboratorium tersebut. Lah kok jadi saling tuduh? Pak Jang pun memberitahu kepada Dr. Beck bahwa kini seorang gadis hasil dari penelitiannya yaitu The Girl telah menghilang. Sedangkan The Girl kini sedang menyusuri sebuah hutan bersalju. Dia pun menyusuri sebuah jalan dan hampir ditabrak oleh mobil. Mobil yang hendak menabraknya pun kembali dan langsung membawa The Girl untuk ikut bersama mereka. Di dalam mobil itu ternyata juga ada seorang wanita yang bernama Kyung Hee. Kayaknya Kyung Hee ini sedang ditawan sih sama mereka. Benar saja, di dalam mobil itu para preman hendak membunuh Kyung Hee dan hendak membuang mayatnya di tengah hutan. Preman itu juga hendak membunuh The Girl agar tidak ada saksi yang melihat mereka membunuh Kyung Hee. Preman yang terlihat bersikap kasar dengan Kyung Hee dan The Girl itu pun langsung dihabisi oleh The Girl dalam sekejap. Kyung Hee pun kini tersadar dan tidak melihat ada satu orang pun yang ada di sana. Kyung Hee lalu keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun dia malah melihat si Girl ini sedang membunuh para preman itu. Karena ketakutan, Kyung Hee pun hendak berlari untuk pergi. Namun karena merasa dia sudah ditolong oleh The Girl, dia pun ingin membalas budi dan membawa The Girl untuk pergi bersamanya. 같이 가자, 나랑. Kyung Hee lalu membawa The Girl untuk pergi ke rumahnya guna mengobati lukanya. Ternyata di tubuh The Girl banyak sekali peluru yang bersarang di badannya akibat dari tembakan ketika berada di laboratorium. Paman Kyung Hee yang seorang dokter hewan pun berusaha mengeluarkan semua peluru yang ada di tubuh The Girl. Dan setelah pamannya mengeluarkan semua peluru yang ada di tubuh The Girl, dia pun terlihat kaget karena luka di tubuh The Girl sudah terlihat sempurna tanpa lubang bekas peluru satupun.
Sekarang kita kembali menuju kehidupan si The Girl. Setelah sembuh dari masa perawatan, si The Girl ini dibawa oleh Kyung Hee menuju ke rumahnya. Di sana The Girl juga bertemu dengan adik laki-laki dari Kyung Hee yang bernama Dae-gil. Kyung Hee pun mengenalkan The Girl kepada Dae-gil sebagai adik angkatnya yang baru. 누나 아는 동생이야. 동생이야 동생. 친동생. 괜찮아. Mereka pun makan malam bertiga di sebuah meja makan. Seperti biasa, hubungan kakak adik di semua negara memang tidaklah akur. Begitu juga dengan hubungan antara Kyung Hee dan juga Dae-gil. Saat sedang makan, mereka pun menyempatkan diri untuk bertengkar. Dan saat mereka sedang bertengkar, The Girl terlihat memakan semua makanan yang ada di meja dan menghabiskan semua makanan itu dengan lahapnya. Sikap dari The Girl ini seperti sikap seorang anak kecil ketika melihat sesuatu yang baru, selalu penasaran. Kyung Hee pun memberikan baju miliknya untuk dipakai oleh The Girl. Kyung Hee juga terlihat berterima kasih kepada The Girl karena sudah menyelamatkan hidupnya. Namun The Girl tidak memberikan sepatah kata pun kepada Kyung Hee. 덕분에 살았어. 내가 고맙다는 인사를 못했네. 쉬어. Untuk bisa menangkap The Girl, Dr. Baek ini mengirim wanita terlatih yang juga hasil dari objek penelitiannya yang bernama Joyeon. Joyeon pun memburu semua objek penelitian milik Dr. Baek yang berhasil kabur dari lab untuk ditangkap dan diserahkan kepada Dr. Baek. Dalam bukunya, The Girl ini sebenarnya bernama ADP atau Arc One Datum Point. Dr. Baek pun menjelaskan kepada Jaeon bahwa The Girl adalah seorang anak yang kemampuannya sangat lengkap. Kita pun diperlihatkan bahwa The Girl adalah anak dari si Sol yang ternyata mempunyai kekuatan yang sangat dicari oleh semua ilmuwan dari seluruh dunia. Dr. Baek juga menjelaskan perbedaan antara The Girl dengan Ko Jaeon yang ada di sequel The Witch pertama. Dijelaskan bahwa Ko Jaeon masih memiliki banyak sekali kelemahan serta harus bergantung terhadap obat-obatan. Sedangkan anak yang bernama The Girl ini lebih sempurna dari Ko Jaeon. Dr. Baek pun menginginkan bahwa The Girl harus dihanguskan dari dunia ini agar tidak membuat kekacauan di masa depan. Dr. Baek juga memberikan sebuah alat pelacak kepada Joyeon untuk menemukan keberadaan The Girl. 뇌 상태를 기록하고 위치도 기록이 돼. You know how to use this? Saat sedang mencari keberadaan dari The Girl, Joyeon pun bertemu dengan anak buah suruhan dari Pak Jang. Mereka pun bertarung, akan tetapi anak buah dari Pak Jang bukanlah tandingan dari Joyeon dan rekan bulenya. 니네 보스한테 나 좀 보자고 전해. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan mulai menemukan sinyal keberadaan dari The Girl. Sementara itu, The Girl sendiri terlihat sedang melamun di kamarnya. The Girl pun kembali mimisan dan seperti mendengar sebuah bisikan goib, yaitu, "Anakku, datanglah kepada ibumu." Mungkin kalian mengira bahwa bisikan goib itu berasal dari bisikan goib ala Roban. Akan tetapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu, Ferguson. Dan setelah bisikan goib itu menghilang, The Girl pun berlari menuju ke jendela dan melihat ada beberapa mobil yang datang ke tempatnya. Ternyata orang yang datang ke tempat itu adalah paman dari Kyung Hee yang hendak merebut tanah milik ayah dari Kyung Hee. Kyung Hee pun keluar untuk menyambut mereka dengan membawa sebuah senapan laras panjang. Kita sebut saja paman dari Kyung Hee itu dengan nama Jin-gu. Ternyata Jin-gu datang ke tempat itu untuk menuntut pertanggungjawaban dari Kyung Hee yang sudah membuat 4 orang anak buahnya sekarat dan dirawat di rumah sakit. Jin-gu pun memerintahkan para anak buahnya untuk menangkap Kyung Hee. Saat Kyung Hee sudah ditangkap, Dae-gil pun datang untuk memukuli anak buah dari Jin-gu. Namun karena dia sangat lemah, dia malah ditangkap dan ikut diajar pula. Jin-gu pun mengajukan surat kepemilikan tanah kepada Kyung Hee untuk ditandatangani. Namun Kyung Hee tetap tidak mau memberikan tanda tangannya. Kyung Hee dan Dae-gil pun dipukuli oleh anak buah Jin-gu. Namun saat sedang dipukuli anak buah Jin-gu, Kyung Hee terlihat memandang ke atas bangunan rumahnya. Ternyata di atap rumahnya si The Girl ini lagi berdiri sambil memandang ke arah mereka. The Girl pun loncat ke bawah. Melihat The Girl baik-baik saja, semua preman pun terkejut. The Girl pun langsung mengajar semua preman dengan kekuatan supernya. The Girl lalu menghabisi semua anak buah Jin-gu satu persatu dan langsung menyasar ke Jin-gu. Jin-gu yang ternyata preman yang suka menggertak doang ini pun ketakutan. Namun saat The Girl hendak membunuhnya, dia ditahan oleh Kyung Hee. Kyung Hee lalu meminta kepada Jin-gu untuk segera pergi meninggalkan tempat itu sebelum dia dibunuh oleh The Girl. 됐어. 그만해도 돼. 정신 좀 차려 이 새끼야. 다신 오지 마. 알았어?
Ini kita diperlihatkan dengan Pak Jang yang datang untuk menemui Joyon di sebuah bukit. Hubungan antara Pak Jang dan Joyon pun tidak terlihat baik. Mungkin di masa lalu mereka pernah mempunyai sebuah urusan yang belum terselesaikan. Pak Jang pun mempertanyakan kenapa si Joyon itu kembali bertugas setelah sekian lama menghilang, dan kenapa harus ikut sama Dr. Beck. Karena merasa bahwa dia sedang dicurigai, Pak Jang pun menjelaskan bahwa yang menyebabkan semua ini dimulai adalah karena orang kepercayaan dari Dr. Beck, yaitu si Gu Jayon, yang sudah merusak semua laboratorium yang ada di dunia. Namun malah dia yang disalahkan atas semua kejadian itu. Pak Jang juga meminta kepada Joyon bahwa akan lebih baik apabila dia menjauh dari Dr. Beck. Namun Joyon tidak mengindahkan omongan dari Pak Jang dan memilih untuk melanjutkan misinya karena dia juga mempunyai sebuah tujuan. Joyon juga meminta kepada Pak Jang untuk tidak menyuruh anak buahnya untuk membuntutinya. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan si Tamfan yang punya masa lalu kelam dengannya. 하여간에 정신머리하고는. Sementara itu, si Jingu kini terlihat mendatangi kediaman paman dokter. Jingu pun bertanya tentang gadis kecil yang dibawa oleh Kyung Hee. Setelah berhasil mendapatkan info tentang The Girl, dia pun pergi menemui seseorang. Sedangkan kini The Girl dan Daegil sudah berteman. Kyung Hee pun membawa si The Girl ke sebuah supermarket untuk berbelanja. Di dalam supermarket itu, The Girl pun terlihat seperti seorang anak kecil yang mencoba semua makanan sampel yang sedang disediakan untuk para pengunjung. 뜨거워요. 천천히 드세요. Kyung Hee pun meninggalkan kedua adiknya untuk bertemu dengan paman dokter yang tangannya ternyata sudah dipotong oleh Jingu. Paman dokter pun meminta Kyung Hee untuk menjauh dari The Girl sebelum si Jingu datang untuk membuat masalah. Nampaknya si paman ini belum tahu kalau Jingu ini sudah diajar oleh The Girl sampai terkencing-kencing. 그 애 말인데 그 땅이랑 집 넘긴다 그래. Saat hendak kembali menuju ke supermarket untuk menjemput The Girl dan Daegil, Kyung Hee ditemui oleh Joyon. 뭐야 당신? Sedangkan si Jingu terlihat ditemui oleh beberapa pemuda yang juga mengincar The Girl. Nampaknya Jingu ingin menyingkirkan si The Girl agar dia dapat menguasai tanah milik Kyung Hee lagi. Mirip seperti penyihir yang mempunyai kekuatan super, The Girl pun kini memperlihatkan kekuatan supernya dengan menerbangkan benda-benda yang ada di sekitar rumah mereka kepada Daegil. Sedangkan Kyung Hee ternyata diberitahu oleh Joyon bahwa si The Girl itu adalah seorang monster yang tidak tahu kapan akan bermutasi. Jadi jika si Kyung Hee mau adiknya selamat, mereka harus menjauh dari The Girl. 괜히 동생까지 죽이고 싶지 않으면 Pasukan yang kini dipimpin oleh Joyon pun kini bersiap untuk menyerbu ke rumah Kyung Hee untuk menangkap The Girl. Jingu juga terlihat tengah membawa beberapa pemuda untuk menangkap The Girl. Sedangkan si Kyung Hee kini terlihat khawatir dan berniat membawa adiknya untuk pergi menjauh dari rumahnya. Kyung Hee pun meminta kepada Daegil untuk lari dari tempat itu sesegera mungkin. 도망쳐 빨리. Para pemuda yang dibawa oleh Jingu pun sampai di tempat itu. Ternyata mereka adalah orang dari laboratorium yang ada di Shanghai, Chinese. Melihat ada yang datang ke rumahnya, Kyung Hee pun langsung mengeluarkan senjatanya untuk mengancam para pemuda dari negeri tirai bambu itu. Daegil pun menunjukkan sebuah jalan raya kepada The Girl agar dia bisa kabur lewat atap rumah mereka. Kyung Hee pun kini ditembak dan dijatuhkan oleh Jingu. Sedangkan anak buah dari Joyon terlihat meledakkan tempat itu menggunakan senjatanya dari jarak jauh. Penembak jitu yang meledakkan rumah Kyung Hee pun bertarung dengan salah satu pemuda dari Cina dan dia pun kalah. Sementara itu, Daegil kini hendak dibunuh juga oleh Jingu. Namun sebelum Jingu membunuh Daegil, dia terlihat ditembak terlebih dahulu oleh Joyon. Joyon pun memperingatkan kepada mereka semua untuk pergi dari tempat itu kalau masih sayang nyawa. Namun salah satu dari gadis Cina itu berhasil mengeluarkan kekuatannya yang bisa menerbangkan apapun dan membunuh semua anak buah dari Jingu. Kini 4 pemuda dari Cina itu pun pergi untuk melawan Joyon dan rekannya. Kekuatan mereka memang hebat, tapi Joyon berhasil membunuh salah satu dari mereka. Saat-saat sebelum Jingu mati, dia berhasil membunuh Daegil dengan senapannya. Sementara itu, The Girl kini terlihat tersadar setelah terlempar dari atap rumah saat terkena ledakan. The Girl pun kembali mengingat semua masa-masa yang sudah dihabiskan dengan Daegil serta Kyung Hee. Dan setelah mengingatnya, dia pun berniat kembali ke rumah Kyung Hee untuk menyelamatkan mereka. Namun sebelum sampai di rumah itu, The Girl bertemu dengan seorang gadis dari Chinese. Gadis itu pun dengan sombong mengatakan akan membunuh The Girl dengan mudahnya. Gadis itu pun berlari menyerang The Girl. Namun tanpa sebuah gerakan dan tanpa sepatah kata pun, The Girl berhasil membunuhnya dan menusuknya menggunakan pedangnya sendiri.
Sedangkan Juyon dan rekannya pun kini sedang bertarung melawan 3 pemuda dari Cina. Namun karena mereka main keroyokan, Juyon dan rekannya pun berhasil dilumpuhkan oleh mereka. The Girl pun kini sudah berada di tempat itu dengan membawa mayat dari teman-teman mereka. Di sana The Girl melihat Kyung Hee dan Dae-gil sudah mati. The Girl pun langsung mematahkan kaki dari Jin Gu yang terlihat sedang sekarat. Melihat The Girl yang terlihat seperti orang lemah, 2 pemuda dari Cina itu pun terlihat meremehkannya. Namun saat mereka sedang ngebacot tanpa nyentuh mereka, The Girl terlihat mengeluarkan kekuatannya dan berhasil memotong 1 lengan dari mereka. Sedangkan yang satunya lagi berhasil disempaskan oleh The Girl dengan mudahnya. Mereka pun masih berhasrat untuk melawan The Girl. Namun hanya dengan menatap mereka, The Girl berhasil mengepaskan salah satu dari mereka. Dan ketika salah satu lagi menyerang dengan menggunakan sebuah pisau, pisau itu malah terlihat menusuk dirinya sendiri dan menggorok lehernya. Sedangkan pasukan yang masih berhasil selamat dari The Girl pun terlihat sangat ketakutan melihat The Girl. Wanita itu pun kini bersandar di sebuah mobil. Dan tanpa diduga, si Ko Jayon pun datang ke tempat itu dan meminta The Girl untuk tidak bermain-main dengannya. 잘 지냈니? Ternyata The Girl itu adalah adik dari Ko Jayon. Dan melihat adiknya hendak dibunuh, Ko Jayon pun memotong kepala dari gadis yang dia suruh itu. Ko Jayon pun menjelaskan kepada The Girl bahwa dialah yang menyuruh mereka untuk mencarinya. Namun mereka malah berniat membunuh The Girl. Jadi Ko Jayon marah sama mereka. Ko Jayon pun mengajak The Girl untuk ikut bersamanya. Namun The Girl mengabaikan kakaknya dan malah pergi untuk melihat mayat dari Kyung Hee dan juga Dae-gil. The Girl lalu mengatakan kepada kakaknya bahwa dia ingin menyelamatkan mereka berdua. Namun kakaknya hanya bisa menghidupkan salah satu dari mereka saja. Dan tiba-tiba saja The Girl terlihat tertunduk lesu. Saat itu juga Ko Jayon pun langsung menyuntikkan cairan itu ke lehernya dan membawa pergi The Girl dari tempat itu untuk bertemu dengan ibu mereka. 언니랑 같이 엄마한테 가자. Di akhir film kita pun diperlihatkan dengan anak buah dari Joyon yang masih terlihat hidup. Dia pun pergi untuk menemui Joyon dan membangunkannya. Mereka pun hendak pergi dari tempat itu untuk kembali mengejar The Girl. Namun sebelum Joyon meninggalkan tempat itu, Joyon terlihat sedang menelpon seseorang. 왜? 뭐? 내 번호 외우고 있었나 봐. Ternyata Joyon sedang menelpon Pak Jang yang sedari tadi ternyata ada di atas rumah yang ada di tempat itu. Joyon pun meminta bantuan dari Pak Jang untuk bisa menangkap mereka. Pak Jang lalu minta kepadanya untuk 걱정하지 마. karena dia sudah mengetahui kemana perginya si The Girl dan juga Ko Jayon. 저것도 얼른 가지 빨리 잡아야 될 거 아니냐고요. 저것들이 어디로 갈진 이미 다 알고 있으니까. Film pun berakhir dan akan berlanjut ke season 3 di mana kayaknya sih bakal lebih badas. Dan kemungkinan di season ketiga nanti kita akan diperlihatkan kekuatan dari Pak Jang yang hendak menangkap si The Girl dan juga kakaknya yaitu Ko Jayon. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.